kayaknya bisa, tapi kan waktu itu pakai LJK, jadi saya nggak tahu kenapa saya bisa gagalnya. Nah, kemudian 2007 alhamdulillah saya bisa dapat sekolah, saya lanjutkan 2009, lalu kemudian 2009 lulus, 2010 saya balik, saya kerja dengan kerja ini di Coca-Cola waktu itu. Nah, masuk Coca-Cola, oh iya nggak boleh ya, sorry. Masuk sebuah perusahaan, kemudian ada pembukaan lagi tuh tahun 2011 ya, 2011 ada pembukaan, saya cobain. Waktu itu saya cobanya itu ada kementerian di Jalan Sudirman Tiga. Itu saya sampai ujian psikotes. Jadi LJK-nya saya lulus. Ceritanya diambil cuma untuk satu formasi diambil kelipatan 3. Jadi untuk nilai 3 terbesar akan diambil ujian psikotes. Saya ikutan psikotes. Kemudian nggak lulus lagi psikotes. Padahal saya itu sampai teman-teman saya bilang kalau saya raja psikotes. Karena setiap kali saya tes psikotes pasti lulus. Tapi pas di kementerian itu kenapa saya nggak lulus? Saya bingung juga. Nah kemudian akhirnya cerita berlanjut, akhirnya saya terus kerja di swasta, dan akhirnya tahun kemarin 2013 ada pembukaan CPNS, dan yang saya lihat itu ada sebuah konsep baru, itu transparansi. Wah, waktu itu saya udah mikir boleh dicoba untuk terakhir kalinya, memang karena saya juga udah mulai gede ya, udah mulai tua. Untuk terakhir kalinya saya harus coba. Ketika saya tuh akhirnya cobalah, dan benar loh. Jangan anggap yang transparansi yang dibilang oleh pemerintah untuk perekrutan CPNS ini hanya bohong. Enggak, 100% itu benar. Nah, jadi waktu itu saya melamar, sistemnya kan pertama adalah kita daftar online, kemudian harus kita print, kita kirimkan. Setelah itu ada pengumuman kelulusan administrasi. Setelah lulus administrasi kita dipanggil untuk tes CAT. Nah, ketika waktu itu saya langsung belajar lagi, saya baca lagi, terutama untuk tes wawasan kebangsaan. Saya yakin nih, mungkin teman-teman juga nih di sini, kalau apalagi yang udah nyobain tes CAT-nya, ketika melihat soal-soalnya tes wawasan kebangsaan, mungkin udah apaan pula ini, di mana ini, gitu kan? Ditanya tentang undang-undang, ditanya tentang kapan itu BPUM PKI, apa Pancasila yang disebutkan oleh Soekarno nomor 2-nya apa, gitu kan, Pak. Itu udah benar-benar kosong semua kan pasti. Nah, waktu itu trik saya adalah langsung saya baca lagi. Saya baca, dan ketika saya tes, alhamdulillah waktu itu saya kebetulan, jadi waktu tes di Kemenpan itu, kita ada beberapa batch. Di batch saya itu kan nilainya langsung keluar ya. Tadi yang udah cobain CAT juga nilainya langsung keluar ya. Ketika diumumkan, alhamdulillah nilai saya ternyata ranking 4 dari 58 orang waktu itu. Ranking 4. Nah kemudian itu tapi bukan berarti kita langsung lulus, bukan berarti langsung masuk ke tahap selanjutnya. Deg-degan tuh berapa hari, karena selanjutnya adalah pengumuman apakah kita melewati nilai bar, nilai minimum dari setiap unitnya. Itu kan tes CAT itu ada 3 macam, ada 3 unit, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes ilmu pengetahuan umum, dan tes kepribadian, tes TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, di situ ada minimumnya. Waktu zaman saya tahun kemarin, minimum untuk TWK, tes wawasan kebangsaan, adalah 75. Kemudian TIU, tes intelijensi umum, itu minimumnya 75, dan TKP-nya, karakteristik pribadinya adalah 105. Nah, jadi waktu itu ketika diumumkan nilai barnya, saya harus langsung perhatikan nilai saya. Alhamdulillah, saya 105, 145. Jadi saya lulus, baru masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya itu adalah tes kemampuan bidang. Tes kemampuan bidang itu, kalau saya lebih lihatnya seperti lebih ke arah psikotes, di mana kita yang pernah ikutan psikotes harusnya tahu ya, ada paulinya, ada jumlah-jumlah yang panjang. Nah,
Kemudian setelah tes tersebut kita ada wawancara. Nah, setelah wawancara baru tahap terakhir adalah pengumuman apakah kita diterima atau tidak. Nah, yang paling perlu teman-teman ini ya, teman-teman perhatikan adalah yang paling banyak gagal adalah di TWK, tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu saya hampir yakin juga teman-teman mungkin terakhir kali belajarnya zaman SMP kali ya, atau malah SMA. Kalau beruntung SMA juga masih belajar kan. Saya kayaknya SMA udah mulai nggak belajar tuh, jadi udah benar-benar lupa. Nah, kalau saya pribadi kemudian nanya mungkin ya, kenapa mau jadi PNS gitu ya? Udah kerja di perusahaan yang banyak airnya gitu kan, perusahaan paling basah gitu kan. Nah, itu karena waktu saya datang dari keluarga yang banyak PNS-nya. Keluarga saya mostly adalah PNS. Kemudian pernah kakek saya almarhum pernah sekali berbicara seperti ini. Kebetulan saya dipanggilnya Ade kalau di rumah. Dek, kalau kamu cinta negara, mau berterima kasih, ya jadinya PNS. Kalau nggak bisa jadi tentara. Gitu. Nah jadi karena itu juga waktu zaman dulu langsung cari kejar PNS ternyata alhamdulillah bisa mencapainya di umur saya sekarang. Terima kasih. Oke, baiklah, itu dia tadi sebuah saksi bagaimana perjalanan dari tahun 2007. Oh 2003, malah 2003, luar biasa sekali. Ini 2003 udah lumayan ya, 10 tahun ya. Tapi akhirnya alhamdulillah di percobaan terakhir 2013 lolos akhirnya. Dan sekarang kita akan buka untuk sesi pertanyaan. Silakan untuk rekan-rekan job seeker yang ingin bertanya, silakan bisa langsung acungkan tangannya. Mogok sekali. Oh silakan boleh. Yang pertama silakan. Pertanyaannya buat Bapak yang kerja kamu, Pak Samsul, saya mau nanya nanti untuk yang perekrutan CPNS sama P3K itu waktunya sama atau berbeda? Seperti itu. Terus yang kedua, kira-kira persyaratannya sama atau beda? Terima kasih. Silakan Bapak boleh dijawab. Langsung ya. Siapa namanya di? Lastri. Untuk pengangkatan kedua jenis jabatan ini, yaitu PNS dan P3K, tentunya berbeda, ya, berbeda waktunya. Yang kita sekarang ini, yang bulan Juli ini, yang akan kita mungkin tesnya dimulai bulan Agustus itu adalah PNS dulu, ya, PNS dulu, tentunya dengan persyaratannya sesuai dengan instansi masing-masing, ya. Yang jelasnya tidak perlu lagi apa istilahnya dulu karbon baik ya, sama kartu kuning ya. Nah, itu saja. Jadi kalau yang lainnya sudah sama dengan instansi. Tentunya untuk persyaratan yang P3K itu nanti kita menunggu ketentuan daripada PP-nya. Ya, peraturan pemerintahnya belum ada. Nah, tetapi dimungkinkan nantinya prosedurnya hampir sama dengan PNS, hanya saja kemungkinan soalnya tidak terlalu berat seperti PNS, ya. Jadi agak berbeda nantinya. Kemungkinan dia soalnya mungkin lebih sederhana, atau memang nantinya yang pasti di P3K itu yang dibutuhkan di sini adalah orang yang ahli di bidang tugasnya masing-masing, yang kita sebut biasanya profesional. Jadi orang yang mengerti persis dengan tugas itu yang akan diangkat di dalam jabatan P3K. Jadi bukan yang administrasi, itu bukan. Kalau dia komputer, berarti dia itu orang yang ahli membuat program. Ya kira-kira begitu. Nah kalau yang jabatan lain itu seperti dokter, benar-benar dia bisa
memberikan pelayanan terkait dengan kedokterannya. Itu kira-kira P3K. Nah untuk yang PNS ini nanti tentunya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman nanti, begitu nanti sudah dapat nomor ujian akan tes, nanti semuanya yang tes itu tidak akan mungkin soalnya sama. Jadi kalau kita tes serentak, ini tadinya dia serentak di dalam satu ruangan itu 100 orang. Begitu 100 orang itu tesnya 1 orang itu sebelah itu jangan nanya nanti, karena soalnya akan berbeda. Ya kan? Kemarin itu masih coba-coba ada yang mau nanya, Bu, kira-kira ini nomor 10 apa jawabannya? Ya beda, nomor 10 yang sebelahnya nomor 10. Ini berdua nih, nggak tahu tadinya satu tim nggak berdua nih waktu tesnya. Beda kelas ya, beda kelas. Jadi yang di Menpan itu tadinya tesnya itu di lantai 2. Di lantai bawahnya Menpan itu ada layar lebar. Di layar lebar di bawah itu seperti sekarang ini ada supporter sepak bola. Jadi orang tuanya bisa nonton di bawah, adik-adiknya bisa nonton di bawah. Giliran nilainya mereka naik turun, yang di bawah itu bersorak. Boleh sambil kopi, boleh sambil makan, tapi makanannya bawa sendiri. Nah, kan kayak gitu. Jadi dengan terbuka seperti ini, orang tua bisa melihat keberhasilan anaknya. Tapi ada juga yang begitu dia turun, dia lihat, kok hasilnya saya kecil ya. Sampai ketawa-ketawa kecil sampai keluar, ya kan? Nah, kalau di Menpan kemarin apa ya? Dapat hadiah ya? Nggak tahu ini dapat hadiah nggak waktu itu? Ranking 4 nggak dapat. Oh, ranking 4 nggak dapat. 3 besar aja Pak. 3 besar dapat, tapi ranking 4 masih lolos juga ya. Ya jadi dari ranking 4 itu, ranking 1 itu begitu dia turun, ketahuan dia dari kelompok itu ranking 1, keluar dapat kaos. Jangan kalau nggak salah ya. Betul, kaos apa sepatu? Betul, kaos ya. Sepatu agak nggak tahu nomornya Bu ya. Jadi hanya sekedar kaos. Jadi itu ya kira-kira nanti jangan takut dengan tes ini. Kami pasti transparan, ya kan? Di tes ini tidak mengenal itu anak siapa, anaknya Pak Samsul tidak kenal, anaknya Menteri tidak kenal, anaknya Ibu A tidak kenal, apalagi yang ukurannya cantik, ganteng, nggak ada Bu. Siapa yang bisa, dia yang akan lulus, ya itu. Jadi kalau melihat dari itunya agak serem-sereman sedikit Bu ya. Tapi nggak tahu kita isi dalamnya ya kan. Lulus Bu. Jadi karena komputer itu tidak kenal. Jadi tolong nanti siapkan diri sebelum bulan Agustus. Jadi sekarang mulai jajannya kurangin. Jajannya jajan buku ya. Jajan buku, jajan soal. Tetapi soalnya kita yang soal yang lama itu hanya sekedar menjadi acuan saja ya, tidak akan sama karena kita setiap tahun akan kita ganti semua soalnya Bu ya, soalnya akan selalu direvisi ulang. Jadi sekarang soal-soalnya tadi kita revisi ulang. Jadi jangan nanti terpaku kok soalnya nggak sama dengan yang kemarin, jadi akan berbeda ya, soal 2013 dengan 2014 juga berbeda. Nah itu ya yang dapat kami sampaikan. Oke, bagaimana? Sudah clear? Oke, jadi ini sistemnya bagus, transparan, bisa lebih ramai daripada Piala Dunia kayaknya ya Pak ya. Oke, baiklah. Silakan untuk pertanyaan kedua. Silakan Masnya, Anda beruntung sekali. Silakan boleh berdiri. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heri Pak. Saya selalu bertanya lagi, ada nggak sih kalau bisa ngomongin tentang reformasi, ada sistem di mana PNS itu dipecat gitu, karena tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Kayak saya tersentak ketika Mas ini bikin statement kan, kalau mau mengabdi dengan negara jadi PNS. Mungkin ketika itu saya sambungkan kepada statement Ahok waktu itu kan, yang masalah Taman BNP. Kalau misalnya bisa saya pecat Anda gitu kan, yang PNS itu. Nah menurut saya ada nggak sih Pak untuk kedepannya seperti itu, karena kan kita tahu lah mungkin insentif udah gede ya, tanggung jawab juga harus besar seperti itu. Dan yang kedua adalah mengenai masalah reformasi tadi, bagaimana Kemenpan ini melibatkan masyarakat atau rakyat untuk mengawasi kerja dari pegawai negeri sipil itu sendiri. Jadi saya melakukan pemungutan liar gitu kan, pungli, UUD, ujung-ujungnya duit.
KUHP kasih 2 kali perkara kayak gitu. Jadi saya mau benar-benar reformasi, tapi reformasi rakyat juga harus mengawasi seperti itu. Jadi tidak hanya reformasi dari jalan, tapi rakyat juga harus diikuti seperti itu Pak. Mau saya sih seperti itu.